Perkenalkan, nama saya Ryan Bima Aksana. Halo, saya Randi Gunawan. Halo, perkenalkan nama saya Sairul Septian. Jadi, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai audit manajemen terhadap kepastian mutu. Pertama-tama, pendahuluan. Audit manajemen terhadap kepastian mutu atau quality assurance merupakan proses penilaian yang sistematis, objektif, dan terdokumentasi untuk menilai sejauh mana sistem manajemen mutu suatu organisasi telah direncanakan, ditetapkan, dan dipelihara secara efektif. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Audit manajemen tidak hanya berfokus pada kesesuaian atau compliance, tetapi juga pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi proses dalam menjamin mutu produk atau jasa. Nah, setelah pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai pengertian audit manajemen terhadap kepastian mutu. Audit manajemen adalah pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap fungsi, aktivitas, dan sistem manajemen organisasi untuk menilai apakah sumber daya telah digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks kepastian mutu, audit manajemen menilai beberapa kriteria seperti kebijakan mutu, sistem manajemen mutu, prosedur dan standar kerja, pengendalian mutu, serta perbaikan keberlanjutan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari audit manajemen terhadap kepastian mutu. Tujuan audit manajemen terhadap kepastian mutu. Audit manajemen terhadap kepastian mutu dilakukan bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban formal, tetapi sebagai alat strategis bagi manajemen dalam memastikan keberlangsungan daya saing organisasi. Tujuan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut. Pertama, menilai kesesuaian sistem manajemen mutu dengan standar yang berlaku. Audit bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu organisasi telah dirancang dan diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik standar internasional seperti ISO 9001, standar nasional maupun kebijakan internal perusahaan. Penilaian ini mencakup kesesuaian dokumentasi, prosedur kerja, serta praktik operasional di lapangan dengan persyaratan standar mutu yang ditentukan. Kedua, efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur mutu. Audit tidak hanya melihat apakah kebijakan mutu telah disusun, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut dipahami, diterapkan, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh bagian organisasi. Dengan demikian, audit membantu memastikan bahwa kebijakan mutu tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam aktivitas operasional sehari-hari. Ketiga, mengidentifikasi kelemahan, ketidaksesuaian, dan risiko mutu. Salah satu tujuan utama audit adalah menemukan kelemahan dalam sistem kepastian mutu, baik berupa ketidaksesuaian terhadap standar, prosedur yang tidak efektif, maupun risiko yang berpotensi menurunkan kualitas produk atau jasa. Identifikasi dini terhadap risiko mutu memungkinkan organisasi melakukan tindakan pencegahan sebelum masalah berkembang menjadi kegagalan mutu yang lebih besar. Keempat, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Audit manajemen juga bertujuan untuk menilai apakah sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, waktu, peralatan, dan biaya yang telah digunakan secara optimal menjamin mutu. Dengan audit ini, manajemen dapat mengetahui apakah terdapat pemborosan, duplikasi pekerjaan, atau proses yang tidak memberikan nilai tambah terhadap mutu. Kelima, mendukung pengambilan keputusan manajemen.
Hasil audit memberikan informasi yang objektif dan berbasis data kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Rekomendasi audit dapat digunakan untuk menetapkan prioritas perbaikan, pengalokasian sumber daya, serta penyusunan kebijakan mutu yang lebih efektif. Keenam, mendorong perbaikan berkelanjutan. Audit manajemen terhadap kepastian mutu bertujuan untuk menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan. Temuan audit menjadi input penting bagi manajemen dalam meningkatkan sistem, proses, dan kinerja mutu secara terus-menerus agar organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelanggan dan lingkungan bisnis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup audit manajemen terhadap kepastian mutu. Yang dimana merupakan batasan area fungsi dan aktivitas yang diperiksa oleh auditor untuk menilai apakah sistem manajemen mutu telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai standar yang berlaku. Ruang lingkup ini menentukan apa saja yang diaudit, sejauh mana pemeriksaan dilakukan, dan aspek mutu yang dinilai. Tujuannya, yang pertama adalah memfokuskan audit pada aspek mutu yang paling penting, yang kedua menghindari pemeriksaan yang terlalu luas atau tidak relevan, yang ketiga memastikan audit berjalan efektif dan terarah, yang keempat menjadi pedoman kerja bagi auditor dan audit. Yang dimana di dalam ruang lingkup audit manajemen terhadap kepastian mutu, yang pertama kebijakan dan sasaran mutu. Audit juga mencakup kejelasan kebijakan mutu organisasi, yang kedua kesesuaian sasaran mutu dengan visi dan misi, yang ketiga pemahaman karyawan terhadap kebijakan mutu, yang keempat konsistensi penerapan kebijakan mutu. Nah, di sini juga ada perencanaan mutu. Audit juga menilai perencanaan proses untuk mencapai mutu, yang kedua penerapan standar kualitas produk atau jasa, yang ketiga perencanaan pengendalian risiko mutu, yang keempat ketersediaan sumber daya pendukung mutu. Di sini juga ada struktur organisasi dan tanggung jawab mutu. Audit juga mencakup kejelasan pembagian tugas dan wewenang, yang kedua peran manajemen dalam pengendalian mutu, yang ketiga kompetensi personel yang terlibat, yang keempat koordinasi antara bagian terkait mutu. Yang keempat, pelaksanaan proses operasional. Audit juga memeriksa kepatuhan terhadap SOP dan instruksi kerja. Yang kedua, konsistensi pelaksanaan proses produksi atau jasa. Yang ketiga, pengendalian mutu selama proses berlangsung. Yang keempat, pencegahan kesalahan dan cacat mutu. Pengendalian dan pengukuran mutunya, audit menilai metode inspeksi dan pengujian mutu. Yang kedua, alat ukur dan keakuratannya. Yang ketiga, pencatatan hasil pengukuran mutu. Yang keempat, analisis data mutu. Di sini, pengendalian dokumen dan rekaman mutu, audit juga mencakup kelengkapan dokumen mutu seperti manual, SOP, dan formulir. Yang kedua, pengendalian perubahan dokumen. Yang ketiga, penyimpanan dan pemeliharaan rekaman mutu. Yang keempat, akses dan keamanan dokumen mutu. 7. Penanganan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Audit memeriksa identifikasi ketidaksesuaian mutu, yang kedua tindakan korektif dan preventif, yang ketiga evaluasi efektivitas perbaikan, yang keempat pencegahan terulangnya masalah mutu. Di sini juga audit internal dan tinjauan manajemen, yang dimana pelaksana audit mutu internal, yang kedua kompetensi auditor internal, yang ketiga tindak lanjut hasil audit internal. Cara peningkatan berkelanjutannya atau continuous improvement, yang dimana audit menilai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan, yang kedua inovasi dalam proses dan pelayanan, yang ketiga penggunaan hasil audit untuk perbaikan budaya mutu dalam organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan audit manajemen terhadap kepastian mutu. Yang pertama di sini ada tahap perencanaan audit, yang dimana pada tahap ini auditor menyiapkan seluruh kebutuhan audit. Kegiatan utamanya menentukan tujuan dan ruang lingkup audit. Yang kedua menyusun rencana dan jadwal audit. Yang ketiga menetapkan standar atau kriteria mutu yang digunakan. Yang keempat mengumpulkan dokumen awal atau kebijakan mutu, SOP atau manual mutu. Hasil tahap ini rencana audit yang jelas dan terstruktur. Yang kedua ada tahap pelaksanaan audit atau pemeriksaan lapangan, yang dimana auditor melakukan pengumpulan bukti secara langsung.
Kegiatan utamanya di sini wawancara dengan manajemen dan karyawan, observasi proses kerja dan pengendalian mutu, pemeriksaan dokumen dan catatan mutu, pengujian kepatuhan terhadap prosedur mutu. Hasil tahap ini bukti audit yang menunjukkan kondisi nyata di lapangan. Yang ketiga ada tahap evaluasi dan analisis temuan, yang dimana auditor menganalisis bukti yang telah dikumpulkan. Kegiatan utamanya membandingkan kondisi aktual dengan standar mutu, di mana mengidentifikasi ketidaksesuaian atau non-conformity. Yang kedua ada menilai efektivitas sistem manajemen mutu. Yang terakhir ada menentukan penyebab kelemahan mutu. Dari hasil tahapan ini, daftar temuan audit dan analisis masalah mutu. Yang keempat ada tahap laporan audit, yang dimana hasil audit disusun secara tertulis dan sistematis. Isi laporan auditnya yaitu tujuan dan ruang lingkup audit. Yang kedua, temuan audit sesuai dan tidak sesuai. Yang ketiga ada dampak terhadap kepastian mutu. Yang keempat, kesimpulan audit. Yang kelima, rekomendasi perbaikan. Dari hasil tahap ini, laporan audit manajemen mutu. Yang terakhir ada tahap tindak lanjut atau follow up, yang dimana tahap ini memastikan rekomendasi audit benar-benar dilaksanakan. Kegiatan utamanya yaitu manajemen menyusun rencana perbaikan, pelaksanaan tindakan korektif, pemantauan hasil perbaikan, audit ulang jika diperlukan. Dari hasil tahapan ini, peningkatan berkelanjutan terhadap mutu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria audit manajemen terhadap kepastian mutu. Kriteria audit manajemen terhadap kepastian mutu menilai kesesuaian sistem mutu perusahaan dengan standar seperti ISO 9001, efektivitas penerapan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi serta kepatuhan terhadap peraturan dengan fokus pada kejelasan, relevansi, keandalan, dan kelengkapan data yang mendukung penilaian efisiensi dan efektivitas proses untuk mencapai tujuan mutu organisasi. Standar ISO 19011 memberikan panduan meliputi kriteria seperti relevansi, ketepatan, keandalan, dan kelengkapan bukti audit untuk memastikan penilaian objektif terhadap kinerja sistem mutu. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat dari audit manajemen terhadap kepastian mutu. Selanjutnya, manfaat audit manajemen terhadap kepastian mutu. Pelaksanaan audit manajemen terhadap kepastian mutu memberikan berbagai manfaat strategis dan operasional bagi organisasi. Di antaranya, pertama, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Dengan sistem kepastian mutu yang diaudit dan diperbaiki secara berkala, organisasi mampu menghasilkan produk atau jasa yang konsisten sesuai dengan spesifikasi dan harapan pelanggan. Hal ini meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat loyalitas, dan berdampak positif terhadap citra serta reputasi organisasi. Kedua, menjamin konsistensi mutu produk atau jasa. Audit membantu memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga mutu produk atau jasa tetap konsisten meskipun terjadi perubahan personel, volume produksi, atau kondisi operasional lainnya. Ketiga, mengurangi risiko kegagalan mutu dan biaya kualitas. Dengan mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, audit dapat menekan risiko terjadinya cacat produk, keluhan pelanggan, penarikan produk, maupun kerugian finansial akibat kualitas yang buruk. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pengurangan biaya kualitas. Keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. Audit manajemen memungkinkan organisasi menemukan proses yang tidak efisien, berulang atau tidak bernilai tambah. Perbaikan terhadap proses tersebut akan meningkatkan produktivitas, mempercepat waktu proses, dan menurunkan biaya operasional tanpa mengorbankan mutu. Keenam, mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Audit membantu memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan, persyaratan pelanggan, serta standar industri yang relevan.
Kepatuhan ini penting untuk menghindari sanksi hukum, kehilangan kontrak, atau hambatan dalam ekspansi usaha. Selanjutnya, contoh dari audit manajemen kepastian mutu. Contoh penerapan audit manajemen terhadap kepastian mutu. Sini contoh kasusnya perusahaan manufaktur makanan olahan. Sebuah perusahaan manufaktur makanan olahan menerapkan audit manajemen terhadap kepastian mutu sebagai bagian dari sistem manajemen mutunya. Fokus auditnya, audit difokuskan pada proses produksi, pengendalian mutu, dan penanganan keluhan pelanggan dengan kriteria audit mengacu pada standar ISO 9001 dan peraturan keamanan pangan. Dari hasil audit ditemukan beberapa hal, diantaranya SOP produksi telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya terpenuhi dan dipahami oleh operator baru. Kemudian pencatatan hasil inspeksi kualitas tidak dilakukan secara konsisten. Analisis keluhan pelanggan belum terdokumentasi dengan baik dan tidak selalu ditindaklanjuti secara sistematis. Auditor kemudian merekomendasikan untuk peningkatan program pelatihan dan sosialisasi SOP bagi karyawan, kemudian perbaikan sistem dokumentasi dan pencatatan hasil inspeksi. Selanjutnya pembentukan prosedur khusus untuk analisis akar masalah keluhan pelanggan dan tindak korektifnya. Setelah rekomendasi dilaksanakan, perusahaan mengalami penurunan jumlah produk cacat, peningkatan kepatuhan terhadap SOP, serta meningkatnya kepuasan pelanggan. Audit manajemen kepastian mutu terbukti membantu perusahaan meningkatkan kinerja mutu sekaligus efisiensi operasional. Contoh selanjutnya, PT Maju Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi makanan olahan dan telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001. Dalam 6 bulan terakhir, perusahaan menerima peningkatan keluhan pelanggan terkait ketidakkonsistenan rasa dan kemasan produk, serta meningkatnya produk retur dari distributor. Manajemen kemudian memutuskan untuk melakukan audit manajemen terhadap kepastian mutu guna menilai efektivitas penerapan sistem mutu dan mengidentifikasi penyebab permasalahan tersebut. Kemudian audit dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan proses produksi dengan SOP yang telah ditetapkan, menilai efektivitas sistem kepastian mutu dalam mencegah cacat produk, kemudian mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian mutu dan dokumentasi proses, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Ruang lingkup auditnya meliputi proses produksi makanan olahan, pengendalian mutu bahan baku dan produk jadi, kompetensi dan pelatihan karyawan produksi, dokumentasi mutu dan pencatatan inspeksi, serta penanganan keluhan pelanggan. Kemudian, auditor melakukan beberapa metode audit, diantaranya wawancara dengan manajer produksi, staf quality control, dan operator mesin, observasi langsung proses produksi dan pengemasan, dan pemeriksaan dokumen seperti SOP produksi, catatan inspeksi mutu, dan laporan keluhan pelanggan. Hasil audit menunjukkan beberapa temuan penting, diantaranya yang pertama, ketidaksesuaian SOP produksi. Auditor menemukan bahwa sebagian operator tidak mengikuti SOP secara konsisten, terutama pada tahapan peningkatan bahan baku. Kedua, dokumentasi mutu tidak lengkap. Catatan inspeksi kualitas harian tidak diisi secara rutin dan tidak ditandatangani oleh petugas QC. Ketiga, kurangnya pelatihan karyawan. Beberapa karyawan yang baru belum mendapatkan pelatihan mutu secara memadai. Keempat, tindak lanjut keluhan pelanggan kurang efektif. Keluhan pelanggan dicatat tetapi tidak dianalisis penyebab utamanya dan tidak ditindaklanjuti dengan tindakan yang korektif.
Analisis dari dampaknya, ketidakkonsistenan dalam penerapan SOP dan lemahnya dokumentasi menyebabkan variasi rasa produk cacat meningkat, risiko ketidaksesuaian dengan standar, serta menurunnya kepuasan pelanggan dan kepercayaan distributor. Berdasarkan temuan tersebut, auditor merekomendasikan untuk melakukan pelatihan ulang SOP dan mutu bagi seluruh karyawan produksi, memperketat pengawasan dan verifikasi catatan inspeksi mutu oleh bagian QC, menyusun prosedur analisis keluhan pelanggan dan tindakan korektif yang terstruktur, serta melakukan audit internal mutu secara berkala untuk memastikan perbaikan berjalan efektif. Tindak lanjut dari manajemennya yaitu menetapkan jadwal pelatihan rutin mutu, menerapkan checklist inspeksi digital, membentuk tim analisis akar masalah, serta memantau hasil perbaikan melalui rapat tinjauan manajemen. Kesimpulan dari kasus ini, audit manajemen terhadap kepastian mutu berhasil mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan sistem mutu pada perusahaan tersebut. Dengan pelaksanaan rekomendasi audit, perusahaan mampu meningkatkan konsistensi mutu produk, menurunkan jumlah keluhan pelanggan, serta memperkuat sistem manajemen mutu secara berkelanjutan. Sebagai penutupan materi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa audit manajemen terhadap kepastian mutu merupakan alat penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu berjalan secara efektif dan efisien. Melalui audit ini, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan kinerja mutu, dan mencapai tujuan strategis secara keberlanjutan. Audit bukan hanya alat pengendalian, tetapi juga sarana pembelajaran dan peningkatan mutu secara terus-menerus. Nah, teman-teman, sekian dari pemaparan materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu.